Halo semuanya, gue Giga Herman dari Warung Karbit. Berikut review singkat dari Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Castle. Setelah season terakhir Kimetsu no Yaiba yang tayang tahun lalu, cerita selanjutnya akan digabung ke dalam 3 bagian movie. Berhubung bagian pertama sudah mulai tayang dan gue pribadi udah nonton filmnya, kita lanjut aja ke review Kimetsu no Yaiba Infinity Castle part 1 ini. Sebelumnya, disclaimer dulu, penilaian gue murni dari experience yang gue dapat setelah nonton movie ini. Pertama gue bakal bahas plus minusnya dulu buat yang benar-benar baru mau nonton tapi belum baca manganya. Ufotable benar-benar menaikkan standar anime movie makin tinggi lagi. Setelah di tahun 2020, Ufotable mengadaptasi movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train dengan sangat-sangat epik hingga mencetak berbagai macam rekor. Kali ini mereka melakukan hal yang sama kembali. Rekor yang telah dipecahkan Mugen Train 5 tahun lalu sekarang kembali dipecahkan oleh Infinity Castle Akaza Returns. Movie yang sangat dinantikan ini memikul tugas berat memenuhi ekspektasi setinggi langit. Namun seperti movie sebelumnya, Kimetsu no Yaiba berhasil menepis beban tersebut dan menghadirkan sebuah tontonan visual yang memukau. Sinematografi yang mantap dari Ufotable, dari komposisi shotnya, suasananya, battle scene-nya, movement kamera yang bagus, tapi sayangnya bagi yang motion sickness, movement kameranya yang terlalu sering muter-muter ini agak membuat pusing. Perkembangan karakter yang efektif dan juga scoring yang luar biasa. Mendukung banget tiap adegan. Musik, sound effect, mantap pokoknya. Yuki Kajiura, Gusina, Aimer, Lisa memang perpaduan yang cocok buat Kimetsu ini. Visual effect juga makin bagus sejak movie Mugen Train 5 tahun lalu. 3D CG-nya makin rapi, efek asap, hancur, dan lainnya benar-benar menyatu dengan background. Namun, ritme cerita yang tidak merata, serta eksposisi yang panjang membuat sebagian sisi emosionalnya sedikit tumpul. Yang mau langsung nonton movie-nya sih bisa aja, nggak harus ngikutin dari awal, tapi sarankan untuk nonton animenya dari season 1 dulu, biar lebih terasa feel antar karakternya. Bisa nonton full dari season 1 sampai season 4, atau lewat ringkasan pendek juga bisa. Untuk lebih detailnya lagi bakal gue bahas di segmen berikutnya. Segmen selanjutnya bakal mengandung spoiler, jadi buat yang gak masalah dengan spoiler bisa dilanjut nonton video ini. Tapi untuk yang gak mau kena spoiler, silahkan nonton movie-nya dulu ya. Mulai dari ceritanya, buat yang udah baca manga mungkin ngerasa ada bagian yang gak nongol, tapi bisa dipahami melihat durasinya yang 2,5 jam lebih untuk satu part sendiri. Ternyata saja udah sepanjang itu. Awal cerita movie ini pas banget ngelanjutin episode terakhir dari Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc yang tayang tahun lalu, tepatnya tahun 2024. Latar tempatnya pun kerasa luas karena di movie kali ini diperlihatkan lari-larian yang cukup lama sampai akhirnya ketemu musuh yang tangguh. Benar-benar kerasa kalau emang posisinya jauh-jauhan. Seperti sulitnya mencari posisi Muzan, Shinobu yang melawan Doma sendirian, dan Zenitsu yang mencari Kaigaku sendirian, sudah bisa terlihat kalau memang Infinity Castle sebesar itu. Pairing battle-nya juga benar-benar dipikirin sama Gotoge Sensei selaku mangaka. Shinobu versus Doma, Zenitsu versus Kaigaku, Giyu dan Tanjiro versus Akaza. Semua motivasi dan backstory-nya benar-benar on point. Kayak Shinobu yang ingin balaskan dendam kakaknya, Zenitsu karena kematian kakeknya, serta Tanjiro yang ingin balas dendam kepada Akaza karena kematian Rengoku. Sakuga battle-nya top banget. Kalau pas baca manga serasa battle-nya itu sebentar, tapi di anime jadi kelihatan lebih wah, lebih rame. Balik lagi soal sound effect dan musiknya, gila banget itu, adu pedang, tinju, petir, bangunan hancur, itu suaranya gila banget. Musiknya juga cocok banget sama suasananya, apalagi muterin Tanjiro no Uta beberapa kali pas scene lawan Akaza. Terus pengisi suaranya gila sih, berapa kali adegan yang benar-benar sunyi tapi ada suara mereka sendiri, itu ngerasa tensinya benar-benar menegangkan. Pokoknya mantap buat Ufotable udah ngadaptasi backstory Akaza jadi lebih wah, dengan shot yang keren, musik yang bikin sedihnya jadi lebih kerasa, sampai kematiannya Akaza yang dibikin lebih epic. Part 1 diakhiri dengan selesainya battle Tanjiro dan Giyu lawan Akaza. Jadi battle selanjutnya bakalan Kanao dan Inosuke lawan Doma. Itu untuk di part 2, tapi apakah part 2 sampai ke lawan Kokushibo kita nggak tahu juga ya. Apakah kan Roji sama Obanai bakal lawan Nakime, itu juga kemungkinan di part 2, jadi kita tunggu saja part 2 nya. Katanya sih bakal tayang di 2027.
Sekian review singkat dari gue, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Warung Karbit untuk info anime dan manga lainnya. いい夜だね。